Oke guys, kali ini jam 23.46 25 Mei kita akan melakukan road trip dari Palembang, Jogja, dan Ngawi. Nah, tahun 2022 ini kita road tripnya pakai Mitsubishi Eclipse Cross ya. Ya, kalau tahun 2021 kemarin kita pakai Outlander Sport. Tahun 2023 nanti kita akan pakai Mitsubishi Mirage. Perjalanan kali ini akan diikuti oleh Papiot, Mamiot, Odi, dan Nenek Odi. Nah, gitu ya guys ya. Kita akan tes Mitsubishi Eclipse Cross Palembang, Jogja, Ngawi. Nah, ikutin terus ya keseruannya. Sekarang tepat jam 12 malam lewat 5 menit. Kita sudah injak gas untuk menuju ya tujuan pertama tentu pelabuhan Bakauheni ya, Lampung ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, kita berangkat malam. Tengah malam. Ada yang ini kecil agak kecil. Oke teman-teman, sekarang kita baru masuk di tol lintas Sumatera ya, tol yang ada di Palembang. Ini perjalanan masih lama ya sampai ke Bakauheni pelabuhan. Kita ikutin terus saja perjalanan Papiot menuju Jogja dan Ngawi karena perjalanannya masih sangat panjang teman-teman ya. Sekarang menunjukkan pukul 12.43 ya, tanggal 26 Mei 2022. Oke. Teman-teman, ini hari ini saya udah 4 kali lewat tol ini. Tol ini dari 2021 kemarin sampai detik ini 2022 itu lubangnya nggak bener-bener guys, selalu aja ada lubang, nggak pernah mulus jalanan tol Sumatera ini ya. Utamanya yang dari Palembang Kayu Agung itu parah minta ampun. Dari pertama dibuka tol nih sampai sekarang masih kayak begitu, gejrut gitu loh. Jadi kalian kalau mobil di tol ini jangan ngebut-ngebut ya, pelan aja karena jalanannya jelek, hancur. Udah itu aja. Ini kita udah mau masuk Lampung ya, di tolnya kabutnya lumayan tebel ini, tuh lihat kabutnya tebel ya. Jadi harus tetap berhati-hati teman-teman ya. Tuh lihat tuh ya, kabutnya tebel banget di sini. Kalau udah ke arah Lampung jalanan tolnya udah membaik. Yang parah tuh di Sumsel aja sih. Sumsel itu nggak tol, nggak jalanan lintas biasanya, jelek semua. Kabutnya tambah tebel. Kabutnya tebel guys. Untuk kondisi jalan sepi ya, karena ini juga Tengah malam. malam, bukan libur panjang juga, jadi memang nggak terlalu ramai. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita udah ada di rest area ya, WC dulu. Cak mana? Nah ini kondisi rest area ya di jalan tol Palembang Lampung guys. Nah seperti inilah kira-kira, lumayan rame ya teman-teman ya. Ya oke guys, ternyata fog lampnya mati sebelah. Beli kemarin yang merek apa kemarinnya, Ayoto kalau nggak salah, cuman bertahan 1 tahun tuh nyala tuh mati ya. Mati sebelah guys. Oke nggak apa-apa, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Sekarang kita ada di rest area kilometer 50. Sini lumayan rame, tadi bekas hujan kayaknya, tapi sekarang udah berhenti guys. Tapi jalanan aspalnya masih becek. Nah ini dia mobil kita. Fog lampnya mati pula sebelah, nggak diperiksa kemarin ya. Sok yakin aja, taunya mati sebelah fog lampnya. Dia kalau fog lampnya mati sebelah, dia nggak bisa dimatiin gitu saklarnya. Lampu belakang aman, nggak ada yang mati. Ya fog lamp aja guys. Nah di sebelah ada expander ya, beda ya expander sama ini ya. Rest areanya lumayan besar ini teman-teman. Tuh. Kita mau lanjut perjalanan lagi ya. Kita udah nyampe di gerbang tol Bakauheni ya. Oh ya, ini udah kita mau masuk pelabuhan lah ini nih. Udah nyampe. Jadi total jalan tuh sekitar 4,5 jam aja guys. 4,5 jam. Iya. Bangku? Hah? Bangku? Iya, pokoknya 4,5 jam guys dari Palembang ya. Palembang kita di Kenten ujung sampai ini udah gerbang tol 4,5 jam dengan rata-rata kecepatan 130 kurang lebih.
Oke, gitu aja ya. Sekarang kita mau proses nyebrang lagi, ikutin terus ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah nyampe di dermaga ya. Tinggal proses ngantri aja masuk kapal. Kita pakai yang eksekutif, harganya 590.000 teman-teman ya. Untuk yang ekspres. Bedanya ekspres sama reguler apa sih? Ekspres kapalnya lebih cepat. Itu pertama. Kedua, dia mobil penumpang itu dibedain sama mobil truk-truk. Itu bedanya. Tuh, yaudah ini kita ngantri-ngantri dulu lah ya, seperti biasa ya teman-teman ya. Kapalnya ini 24 jam teman-teman, jadi ada terus. Berapa Pak dari Bengkulu? Oh enggak, dari Palembang ini. Dari Palembang ya? Iya. Iya. Kami. Udah. Nah, ini kita udah masuk kapal ya guys ya. Nah, ini dia. Aduh, nak berangkat dari Bengkulu mabuk. Dari Bengkulu ke Palembang ya juga 14 Eh, jam. ada yang dari Pak Bengkulu. Dari Bengkulu jam 9 pagi. Harusnya bilang tadi jam 9 pagi. Nah, ini kita. Jadi skill parkir yang paling susah tuh skill parkir di kapal ya guys ya. Iya. Rapi banget itu. Seperti inilah parkir di kapal. Kalau ini masih mending, kapal ke Bangka yang susahnya minta ampun. Nah, ini. Kelihatan. Satu yang jalan naik di situ. Nah, ini kita udah di kapal ya guys ya, udah parkir. Kita mau lanjut lagi naik ke atas. Nah, ini dia parkiran mobilnya seperti ini. Lanjut naik ya guys. Ini ada sini aja. Kalau atas nih smoking room guys. Udah masuk kapal ya. Situ. Situ belakang situ. Situ. Nah, ini dia ya tempat tunggunya. Tolong dicop dulu yang aku ke depan dulu. Ngintip. Benar. Oke teman-teman, kita sekarang mau turun. Oke, ini mau turun ya. Lihat jembatannya, ini ombaknya besar ini. Agak ngeri-ngeri juga ini guys, karena ombaknya besar ya. Tuh lihat tuh jembatannya tuh. Goyang-goyang. Goyangnya tinggian itu, ngeri. Agak ngeri guys, agak ngeri guys. Tuh ya. Besar ya namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Itunya juga goyang. Apanya? Itunya juga goyang. Udah nyampe kita di Pulau Jawa ya. Itunya juga goyang-goyang perjalanan yang situ
goyangnya. Oke, kita lanjut lagi guys perjalanan untuk explore Pulau Jawa. Wih, orang tajir itu. Nanti pulang naik kapal. Pulang naik kapal. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita kali ini. Di Pulau Jawa. Oke teman-teman, jadi kalau di tol lintas Jawa seperti ini, saran saya satu, hindari mobil-mobil besar seperti truk gitu ya atau bis. Kedua, hindari mobil-mobil seperti Pajero, Fortuner atau Innova guys, karena mereka itu raja jalanan, raja tol ya. Jadi kita nggak usah deket-deket mereka guys, biar kita selamat gitu ya. Jadi kalau ada truk kita lewatin atau kita mundur di belakang. Kalau ada Pajero, Fortuner, Innova, nah biarlah mereka kebut-kebutan gitu. Kita kasih jalan aja nih, kayak gini nih. Kayak gini nih udah kasih jalan aja lah. Kalau Innova, Pajero itu kasih jalan aja guys. Jangan kita halang-halangi, jangan pula kita tersulut karena mereka raja jalanan gitu ya. Itu tips aman berkendara di tol Jawa gitu. Nah. Jadi teman-teman ya tinggal sini ya. Kalau di jalan tol Jawa itu bisa pakai cruise control. Apalagi kan ini bisa adaptif cruise control sampai 0 km ya. Bisa dipakai macet-macetan. Jadi dari Merak, Banten sampai Ngawi itu sebenarnya bisa nggak usah injak gas dan nggak usah injak rem karena dia akan rem dan gas otomatis. Ya tapi itu di lintas Jawa yang jalannya bagus. Tapi kalau di lintas Sumatera teman-teman itu nggak bisa karena jalannya jelek. Jadi tetap kita harus ngerem dan gas itu manual, nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai komputer mobil ya, karena dia nggak ngebaca lubang. Kalau ini bisa, kayak di depan tuh lagi pelan ya kita nggak usah ngerem guys, dia akan ngerem secara otomatis. Tuh. Dia akan memelan secara otomatis. Jadi kita nggak usah gas dan rem. Akan otomatis. Nah ini kan ngegasnya otomatis lagi. Dia akan jaga jarak terus ke depan. Nah inilah enaknya tol Trans Jawa ya. Ketika kita nyalip ya dia 100 lagi nanti. Gitu teman-teman. Jadi enak. Apa itu? Ada apa di bawah meja? Nah ini kita lagi makan dulu guys di rest area ya di Serang Timur. Jadi teman-teman, gue itu kadang-kadang suka sebel gitu ya. Mobil-mobil yang dari Lampung ini yang bawa pisang kayak gini nih, suka apa namanya? Mereka ini kan pelan ya, tapi suka ngambil kanan gitu guys. Banyak tadi kalau baru masuk dari Merak itu yang mobil-mobil pick up bawa pisang begini yang dari Lampung plat BE itu suka ngambil kanan pelan. Nah itu kadang-kadang bikin kesel juga. Harusnya udah tahu pelan ngambil kiri aja daripada ngambil kanan tadi kan ya. Gitu. Ya udah. Kalau di Jakarta gini guys, bingung guys, baca petanya bingung karena simpangnya banyak banget nih. Tuh ya, jadi pastikan jangan sampai salah ngambil jalur. Kalau salah ngambil jalur muternya jauh. Jadi mau dibaca hati-hati petanya. Tuh kayak gini kan. Berarti kan kita jalur ambil dua nih, jalur 2. Nah, ini susah nih, jalur 2 nih. Itu yang mobil bak putih itu nah. Nah ini Cikampek. Jadi hati-hati guys. Kalau di Jakarta ya. Udah jadilah. Oke, ini dia guys kota Jakarta ya. Nah, ini tempat kelahiran Papio Channel dan tempat kelahiran Nenek Yot. Nah, Iya. Nenek Yot. Tapi kami nggak pulang kampung ke sini guys. Kita masih jauh ke sana pulang kampungnya. Dah, ya. Oke teman-teman, jadi kurangnya mobil ini ya dibanding keluaran ini kan 2019 ya launching. Kalau ngegas rem sendiri udah bisa dia. Tapi minusnya nggak bisa nyetir sendiri, kalah sama CR-V Turbo. Kalau CR-V Turbo bisa nyetir sendiri ya, yang Honda itu. Kalau ini nggak bisa, jadi cuman gas rem doang. Bedanya kalau ini ada blind spot warning, tapi kalau Honda itu nggak ada blind spot warning teman-teman. Jadi memang ada plus minus lah. Kalau Mazda itu bisa setir gerak sendiri, bisa gas rem sendiri, ada blind spot warning, tapi adaptive cruise controlnya nggak bisa sampai 0 km, nggak bisa buat macet-macetan. Jadi
tiga brand itu tuh sebenarnya ada plus minusnya semua teman-teman. Yang Honda, yang Mitsubishi ini sama yang Mazda. Ya ada plus minusnya semua lah ya. Gitu teman-teman. Tapi untuk sekarang oke lah, masih harus megang setir, tapi gas sama rem itu nggak usah lagi, udah otomatis dia ngatur jarak aman ke depan gitu guys. Ya, ralat ya, tadi kan kalau Mitsubishi Eclipse Cross ini adaptive cruise controlnya bisa sampai macet-macetan, ada blind spot warning tapi nggak bisa nyetir sendiri. Kalau Honda itu bisa nyetir sendiri, cruise control juga bisa sampai macet tapi nggak ada blind spot warning. Kalau Mazda ada semua tapi adaptive cruise controlnya nggak bisa sampai macet, kan plus minus semua. Nah ternyata seingat saya tuh yang lengkap semua tuh Toyota guys, Toyota Safety Sense yang itu setir yang bisa gerak sendiri, ada blind spot warning dan bisa macet-macetan. Tapi masalahnya produk Toyota yang ada TSS lengkapnya itu Race, Veloz, sama Foxy. Nah ketiga ini nih nggak ada yang bagus deh, nggak ada yang selera kami gitu. Nah nggak ada yang selera kami guys. Foxy jelek banget kayak kotak sabun kan, nggak selera kami kayak gitu ya. Yang compact SUV nggak ada mereka. Seandainya misalnya CHR Hybrid ada TSS yang lengkap, nah itu baru oke tuh guys, karena selera kita tuh yang model-model compact SUV seperti ini. Jadi ya inilah pilihannya yang so far so good. Baru ingat guys, ada satu brand yang lengkap, paling lengkap guys, Wuling. Wuling tuh fiturnya paling lengkap safety-nya. Mana nih? Harusnya naik kita. Ya. Jadi teman-teman, yang paling lengkap itu sebenarnya Wuling guys. Tapi kenapa nggak pilih Wuling? Karena kurang parlente guys. kurang keren kalau pakai Wuling itu ya. Kita mau nyari gaya soalnya. Jadi ya inilah pilihannya gitu loh. Ya udah itu aja. Oke guys, itu lucu banget guys mobilnya guys. Mini Cooper klasik itu. The Real Mini Cooper. The Real Mini ya. The Real Mini ya, ini nih lucu banget guys. Kecil. Kayak tikus. Kecil banget guys. Ini harganya mahal loh kayak begini, apalagi kalau yang udah di restorasi gini. Bisa 400-500 juta, bahkan mungkin lebih, bisa lebih mahal dibanding Pajero. Tergantung ini ya, tergantung restorasinya. Sampingan sama Avanza pasti gede Ya banget. ampun, dibanding truk-truk besar itu kan, alangkah lucunya mobil ini. Oke teman-teman, ini lagi macet-macetan ya, merayap di daerah Cikampek ini teman-teman. Nah enaknya kalau yang Eclipse Cross ini, dia macet-macetan gini bisa otomatis gas remnya itu bisa sampai merayap gitu kan. Ini yang nggak bisa, yang nggak dimiliki Mazda ini. Dia bisa sampai macet-macetan. Jadi walaupun macet-macet gini nggak perlu nginjak gas sama rem teman-teman, udah otomatis. Dan ini macetnya panjang banget ya, itu menambah waktu 30 menit. Ada kecelakaan itu kalau notifnya di situ. Oh, iya. Bisa baca dia ya. Oke teman-teman, kita sekarang sudah melewati kemacetan yang sangat panjang ya di tol Jakarta Cikampek tadi. Sekarang kita udah masuk tol lintas Jawa ya, mau menuju ke Yogyakarta guys. Nah ini kalau ini udah lancar teman-teman, aman. Nanti kita cari rest area, kita makan siang dulu. Jadi dari pagi sampai siang tuh waktu kita betul-betul habis, terkuras di macet tol Jakarta Cikampek teman-teman ya. Ini kita di rest area 88 guys. Wih gila, padat banget ya. Padahal udah nggak mudik lagi loh. Padat banget, jalanan juga macet banget guys. Kita mau makan siang dulu. Habis itu kita mau makan siang, mau mandi kalau bisa mandi gitu ya. Wah. Oke, ikutin terus jalan-jalan Papiot, Palembang, Ngawi, Jogja bersama Mitsubishi Eclipse Cross. Oke teman-teman, kita sudah ada di kilometer 118 ya, tol Trans Jawa menuju Jogja. Kalau di sini lumayan ini ya, lancar lah ya, rame lancar. Walaupun di beberapa sisi ada perbaikan-perbaikan seperti ini teman-teman tuh, lihat tuh. Ada perbaikan jalan, jadi lumayan menyempit jalan kita teman-teman. Tapi masih lancar. Yang macet tuh Jakarta Cikampek itu aja macetnya parah. Masih lama ya kita sampai ya, tapi kalau jalannya lancar sih aman. Oke, kita lanjut lagi.
Jadi teman-teman, tol Trans Jawa nih banyak perbaikan ya. Saya nggak tahu nih pas Lebaran kemarin kayak gimana, nggak kebayang macetnya. Ini aja bukan di hari Lebaran kayak begini macetnya guys. Perbaikan ya gitulah. Oke, lanjut Udah lagi berapa ya. jam di jalan? Di jalan kan kita memang hidup di jalan kan. Oh ya sudah, berarti nggak masalah ya. Nah, ini masih di rest area teman-teman. Nggak tahu rest area kilometer berapa ini. Sakit perut, makan nggak bener kayaknya. Rame ya, padahal nggak lagi Lebaran, rame banget. Tahun kemarin kami berangkat pas bukan Lebaran, nggak serame ini rame banget yang ini guys. Brebes, Tegal, Semarang. Mas yang mampir? Nah, jadi yang kayak bis-bis Trans Jawa ini kan mereka kan agak-agak nekat ya. Dijauhin aja guys, jangan dideketin. Nah, kalau kita deket-deket mereka bahaya. Oke teman-teman, ini kita udah mau masukin tol arah Semarang ya teman-teman ya. Lalu lintas sudah cukup padat ini. Padat sekali tol lintas Jawa ini guys. Tuh kan, mulai macet lagi. Tapi belum ada hijau-hijau apa di sini. Ngerem sendiri mak, masa awas-awas. PW ya. Oke teman-teman, tadi udah masuk gerbang Klaten, lupa di shoot. Ntar lagi nyampe Jogja. Ya inilah Jogja, ini belum ada tol guys, jadi keluarnya di Boyolali. Habis nganterin nenek Odi di Jogja, kita langsung berangkat lagi ke Ngawi. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19.59 atau jam 8 malam. Perjalanan kita apakah akan tembus 24 jam? Start jam 12 malam, selesai jam 12 malam? Kita kan kemarin startnya jam 12 malam tuh dari Palembang. Apakah kita finishnya jam 12 malam juga di Ngawi? Kita akan lihat nanti. Teman-teman, sekarang udah setengah 10 dari Jogja, kita lanjut Ngawi. Kalau di peta 2,5 jam. Jadi kita akan nyampe jam 12 malam. Jadi pas teman-teman ya. Berangkat jam 12 malam, nyampe jam 12 malam. 24 jam kita di mobil ini ya. Ini sekarang kita lagi OTW ke Ngawi guys dari Jogja. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di tol Sragen ini ya. Solo Sragen ya. Hah? Menuju Ngawi itu sekitar 56 kilo lagi sampai rumah ya, kurang lebih sekitar itu. Sekarang pukul 11 guys, jadi kita betul-betul nyupir 24 jam guys, non-stop. Nah, ini kondisi tolnya sepi ya, karena tengah malam sepi jadi. Sragen 19 kilo, Sragen Timur, oh ini 30 kilo lagi. Ini kita sudah sampai di Provinsi Jawa Timur nih guys. Nah ini dia ya, Gapuranya nih, Gapura sah masuk Jawa Timur. Udah nyampe Ngawi ini Jawa Timur ya. Perjalanan kita dari Sumatera Selatan sampai Jawa Timur. Mampir dulu di Jogja tadi. Full 24 jam non-stop guys. Dari jam 12 malam sampai jam 12 malam lagi. Nah ini dia Kota Ngawi. Belum sih, Ngawinya masih sana lagi. Mantingan. Ini masih Mantingan. Apa? Pondok Putri Gontor. Jadi teman-teman, bedanya jalan di Jawa sama jalan di Sumatera gitu ya. Kalau bis-bis Trans Jawa itu kan ngebut-ngebut ya, kayak Sumber Kencono, Sumber Selamet ya, kalian tahu lah ya, yang
ngebut-ngebut, ugal-ugal gitu ya. Nah, itu supir Jawa gitu bisanya gitu. Tapi kalau supir Sumatera, bis-bis Sumatera, mereka nggak ada nyalip-nyalip gitu guys. Mereka lebih ke skill tikungan itu ya, kayak jalanan Curup, jalanan Bukit Tinggi itu kan skillnya gimana ngambil tikungan pas-pasan. Nah, beda gitu, skillnya beda antara jalanan di Sumatera dengan jalan di Jawa. Kalau di Jawa lebih ugal-ugal ngambil jalan orang, kalau Sumatera lebih ke skill ngambil tikungan, ngambil belokan di gunung-gunung gitu kan. Kan kalau jalan gunung kan belok-belok ya. Lebih ke situ teman-teman bedanya antara supir-supir Sumatera sama supir Jawa. Sama supir Jawa tuh enak karena jalannya tol terus ya. Jadi lebih ke ngebut-ngebut, main kebut-kebutan kalau di Jawa ini. Kebut-kebutan gitu ya. Kalau di Sumatera lebih ke skill mengemudi, nyalip yang bener karena kiri kanan jurang gitu ya, kiri kanan tikungan, banyak lubang, lebih ke situ. Jadi begal ini lebih Antu. apa ya? Kalau saya pribadi ya teman-teman ya yang udah bawa di lintas Sumatera sama lintas Jawa. Lintas Sumatera tuh lebih membutuhkan skill dibanding lintas Jawa yang cuman lurus-lurus doang, apalagi udah tol semua kan. Lebih menantang Sumatera guys kalau dibanding Jawa, agak jauh lah ya. Seperti itu. Nah, sama satu lagi teman-teman, kalau ini kan hutan jati Ngawi ya, nggak kelihatan malam-malam. Pasti tahu lah kalian ya hutan jati yang arah Ngawi itu. Nah, bedanya kalau hutan di Jawa itu rame guys, rame jalanannya. Tapi kalau hutan di Sumatera sepi. Beda jadinya. Ya itulah bedanya. Sumatera lebih lebat hutannya ya. Hutan Sumatera lebih lebat, jalanannya jelek. Ini kan jalannya bagus ya. Sumatera jalan jelek, hutannya sepi. Ada kayak gini. Tengah malam kayak jam 12 sekarang udah sepi di sana. Jadi sebenarnya kalau lintas Jawa, lintas Sumatera lebih menantang guys dibanding Jawa ya. Buat saya yang udah nyobain kedua-duanya itu, lintas Sumatera itu jauh lebih menantang, jauh lebih membutuhkan skill dibanding Jawa gitu. Oke teman-teman, kita sudah sampai di lokasi KKN Desa Penari di Jawa Timur. Sama di Jawa Timur Sama kan? di Jawa Timur. Inilah lokasi desa KKN ya. Udah nyampe pokoknya. Udah gitu aja guys perjalanan Papiot dari Palembang menuju Ngawi ya, Jawa Timur. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton.